Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak, mau peternak ayam, peternak bebek, peternak puyuh, pokoknya untuk para peternak ya. Nah, ini kandang maggot ya, ternak maggotnya, breeding maggot. Ini maggot, kandangnya kita ke tempat pembesaran. Nah, ini tempat pembesaran maggot ya. Nah, oke, yang seperti ini baru berapa hari ini, ada yang baru 1 hari, ada yang baru 2 hari, ada yang pokoknya selang sehari lah. Nah, ini yang baru menetas kali ini, baru menetas, baru 1 hari. Oke, ini pakannya saya kasih kohe ya. Nah, kohe, kalau yang belum tahu kohe itu, ini kotoran dari puyuh. Kotoran dari puyuh. Nah, saya kan ternak puyuh, karena diakui tidak diakui ya, pakan sentrat itu tahun ini begitu drastis ininya kenaikannya. Jadi kalau mau bertahan ya mau nggak mau cari pakan alternatif yang bisa kita budidayakan. Oke, ini calon pupa ya. Ini calon pupa. Jadi sistem bikin pupa saya seperti ini. Jadi tidak biasa, atau belum pernah ya yang saya kasih. Biasanya dikasih kayu miring di sini, saya enggak. Jadi sistem pupanya seperti ini biar lebih serentak. Oke, ini kemarin itu nggak kayak gini ya, nggak pasir kayak gini. Kemarin itu masih berbentuk kotoran, masih lengket, ya sebesar-besar apa ya, kalau dibilang sebesar-besar apa ya, kelereng lah, hampir sebesar kelereng gitu ya. Tapi ini baru sehari nih. Ini baru sehari sudah nampak seperti pasir. Ini saya pakai sistem pembudidayaannya di media kering. Jadi walaupun kemarin agak-agak becek, tapi tidak semuanya becek. Nah, saya langsung kasihkan sekitar ada 5 kiloan lah, 5 kiloan ada. Ini yang bawah juga sama. Ini bekas buah-buahannya, ada pisang, ada bekas mangga, saya masukin sini, sama limbah dari rumah tangga ya, limbah-limbah bekas rumah tangga. Nah, setiap hari saya aduk gini. Kenapa saya aduk seperti ini? Biar dia itu nggak selalu bergerombol ya. Jadi makanannya dikonsumsi secara rata. Jadi biar si kohe itu nggak banyak yang tersisa. Oke, ini saya tetaskan dari telur maggot sekitar 5 gram. 5 gram itu kalau buat saya sih normalnya sekitar 15 kilo maggot dewasa atau fresh maggot ya. Ini saya semuanya saya aduk, semua media pembesaran saya aduk seperti ini biar dia lebih aktif. Walaupun sebagian para pembudidaya maggot ada yang dibiarkan, ada yang media cair, itu menurut mereka kan baiknya seperti ini, baiknya seperti itu ya, punya cara masing-masing. Kalau saya diaduk setiap hari juga, paling ngadu kayak gini nggak sampai setengah jam kok. Tapi maggot kan lebih sehat.
dirawat sama yang nggak dirawat aja kan ada bedanya lah istilahnya. Oke, ini proteinnya tinggi ya, protein tinggi untuk pakan ikan, pakan ayam, pakan bebek, pakan puyuh, pokoknya peternakan seperti itu ini bagus lah istilahnya, bisa direkomendasikan. Sekarang malah di toko-toko alat-alat pancing itu sudah ada nih yang maggot kering ya. Untuk sirkulasi pembibitan juga harus paham, karena kalau maggot itu jantan itu sekali kawin dia langsung selang 2 hari 3 hari ya langsung mati. Kalau yang betina biasanya sehabis bertelur, dia matinya itu sehabis bertelur. Kalau maggot yang sehat itu kan terlihatnya apa? Terlihatnya dia lebih lincah, aktif dia, aktif. Nah, lincah dia. Saya terkendalanya bagi saya pribadi ya, bukan menyudutkan pandangan orang lain, cuman menurut saya pribadi, kalau misalkan media kering itu dia lebih aktif. Kalau lengket saya pernah coba gitu kan, kalau mungkin saya belum bisa, saya pernah coba di media yang agak basah, terus lama-lama kan dia akan proses mengering, jadi pas lengket itu dia si maggot itu susah bergerak, jadinya itu nggak sehat dia. Kalau gini saya suka lebih cenderung ke proses pembudidayaannya dalam keadaan kering. Ini kemarin agak basah ini kohe nih, ini kotoran sebenarnya, masih nampak juga. Nah, sebesar ini kan masih nampak. Nah, kalau terlalu kering saya semprot sedikit biar lembab, terus biar kohenya bisa cepet dimakan sama maggotnya ya. Oke, ini juga sama ini selang sehari semua. Nah, nampaknya seperti ini seperti tanah jadinya ya, walaupun sebenarnya ada yang sedikit masih berbentuk bulat gini ya. Oke, kita coba aduk. Oh, udah nampak kan. Saya biasanya satu media pembesaran ini diisi sama 5 gram ya, 5 gram telur maggot saya tetaskan. Setelah layak untuk dipindahkan ke media pembesaran, baru pindahkan kemari. Sudah dipindahkan kemari, saya rawat sekitar 13 harian ya, 13 harian untuk dikasihkan lagi ke puyuh. Saya kan untuk menghandle sentrat yang semakin mahal ya. Oke, ini bekas-bekas pisang, ada bekas mangga, bekas pisang, pokoknya limbah-limbah yang dari pasar. Oke, jadi untuk generasi selanjutnya saya kan ini lagi bikin pupa ya, jadi saya sudah siapkan lagi satu media untuk pupa selanjutnya, karena tadi itu sirkulasinya cepat ya. Sirkulasi bisa dibilang cepat itu 1 kali kawin mati, 1 kali bertelur mati. Nah, jadi untuk tidak memutuskan posisi kita mendapatkan telur maggot, telur BSF, saya sudah siapkan lagi untuk untuk pembibitan selanjutnya. Ini untuk pembibitan selanjutnya, jadi saya nggak dipakankan langsung,
Nah, ini untuk nanti supaya menjadi lagi lalat, supaya bertelur. Ini bibit, saya bikin bibit ya. Ini makannya sama, makannya limbah, pakai puyuh. Bahkan kalau ada, saya kan biasanya puyuh itu sering matinya, jadi saya kasih ke sini seperti ini. Ini bekas ikan nih, ini bekas ikan mati di kolam kan. Nah, ini bangkai puyuh kemarin, ini baru semalam nih. Kalau maggotnya banyak, otomatis tidak meninggalkan bau busuk bangkai karena prosesnya semalam habis gitu kan, semalam habis. Ada yang udah berganti kulit juga. Berganti kulit maksudnya dari putih seperti ini dia ada yang sudah menuju ke coklat. Nah, sudah beda kan. Nah, jadi untuk menuju ke proses pemupaan dia. Nah, jadi saya ini menghandle 40% pakan pabrik. Rencananya sampai menghandle sekitar 70% atau 75% pakan pabrik. Jadi misalkan saya mengeluarkan sehari itu sekitar 50 kilo pakan sentrat. Sekarang mulai berangsur jadi sekitar 25 kilo. Jadi pengurangannya di situ karena pakan sentrat murni udah nggak sanggup lagi. Terus terang lah, udah nggak sanggup lagi kalau pakan murni karena kenaikannya sangat signifikan. Nggak masuk akal lah istilahnya. Oke, jadi ini pakan alternatif, tapi jangan juga dibilang kurang bagus gitu kan, karena sebenarnya protein yang terkandung dalam fresh maggot ini sekitar 45% lebih tinggi dari protein yang di pakan pabrik. Biasanya pakan pabrik itu kalau misalkan ternak puyuh itu memerlukan di atas 20 sampai 22%. Itu protein yang harus didapat. Kalau protein di bawah 18 itu saya pernah mengalami ya, hasilnya jelek ke telurnya. Ini buat peternak ayam juga bisa nih. Pakannya kohe ayam aja, kohe ayam, limbah dapur, itu bisa dijadikan ya. Jadi usahakan sistemnya simbiosis. Jadi limbah yang kita ternak itu menjadi pakan yang berguna juga buat dia gitu kan. Oke, bagi yang mau tanya-tanya masalah maggot, silahkan di komen, nanti mungkin saya jawab di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share cap ya, biar video bisa update, informasi bisa update, dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Semoga menjadi salah satu bidang usaha ya, istilahnya nambah-nambah lah. Ini sekilo ini kalau misalkan fresh maggot ini, kalau di wilayah Tasik ini, Tasik, Ciamis, Banjar ini sekitar 8.000 per kilogram fresh maggot ya. Kalau maggot kering ada juga sekitar 80.000. Kalau misalkan telurnya sekitar 5.000 sampai 8.000 per gram ya. Oke. Semoga menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.